Belajar investasi, membangun masa depan dengan cerdas. Halo, teman-teman, kita semua tahu pentingnya investasi untuk masa depan kita. Tetapi, apakah kita tahu cara melakukannya dengan benar? Investasi bukanlah tentang menjadi kaya dalam semalam. Sebaliknya, ini tentang pembelajaran dan kesabaran. Seringkali, yang kita butuhkan hanyalah pengetahuan yang tepat. Apa itu investasi? Investasi adalah cara kita membeli aset dengan harapan bahwa aset tersebut akan meningkatkan nilai atau memberi kita penghasilan di masa depan. Ada berbagai jenis investasi, seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan banyak lagi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, untuk memulai investasi, tentukan dulu tujuan Anda. Ingin pensiun dini atau membeli rumah impian? Setelah itu, pilih jenis investasi yang sesuai. Ingat, investasi adalah perjalanan panjang. Jadi, mulailah dari sekarang, belajarlah dari kesalahan, dan nikmati prosesnya. Selamat berinvestasi. Belanja secara pintar, hemat uang dan waktu Anda. Kali ini, kita akan membahas bagaimana belanja secara pintar. Belanja pintar tidak hanya tentang menghemat uang, tetapi juga waktu dan energi. Jadi, bagaimana caranya? Pertama, buatlah daftar belanjaan. Ini akan membantu Anda fokus dan menghindari pembelian impulsif yang tidak perlu. Kedua, gunakan aplikasi perbandingan harga. Ini akan membantu Anda menemukan penawaran terbaik dan menghemat uang Anda. Ketiga, manfaatkan penawaran dan diskon. Tetapi ingat, jangan terjebak dengan diskon palsu. Terakhir, belilah secara online jika memungkinkan. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga uang. Selamat berbelanja pintar. Strategi energi hemat untuk stabilitas finansial Anda. Saya akan menjelaskan tentang berhemat energi dalam finansial. Mari kita mulai. Pertama-tama kita harus sadar, penggunaan energi berdampak pada dompet kita. Hemat energi, hemat uang. Sederhana. Berikutnya, mulailah dengan tindakan kecil. Gunakan lampu LED, hemat air, dan matikan peralatan yang tidak digunakan. Kemudian, investasikan pada peralatan hemat energi. Meskipun mahal di awal, tetapi akan menghemat banyak dalam jangka panjang. Jangan lupa, gunakan energi matahari. Panel surya adalah investasi yang bagus untuk masa depan yang lebih hijau dan hemat. Terakhir, edukasi diri Anda dan sekitar tentang pentingnya hemat energi. Seperti pepatah, pengetahuan adalah kekuatan. Terima kasih telah menyimak. Mari kita hemat energi untuk finansial yang lebih baik. Lanjut selanjutnya. Memaksimalkan potensi dengan mencari sumber penghasilan tambahan. Kali ini kita akan membahas tentang mencari sumber penghasilan tambahan. Pernahkah Anda merasa bahwa penghasilan utama Anda tidak cukup? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Banyak orang merasakan hal yang sama. Namun, apa jadinya jika Anda bisa memiliki sumber penghasilan tambahan? Tentu, ini akan mengurangi beban keuangan Anda. Ada banyak jalan menuju Roma, begitu juga dengan mencari penghasilan tambahan. Mulai dari bisnis sampingan, investasi, sampai pekerjaan paruh waktu. Tetapi ingat, mencari penghasilan tambahan bukan berarti harus mengorbankan kesehatan dan waktu berkualitas dengan keluarga. Keseimbangan adalah kunci. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu Anda dalam mencari penghasilan tambahan. Lanjut berikutnya. Memahami pentingnya membuat dan mematuhi anggaran bulanan Anda. Selamat datang, pemirsa. Kita semua tahu, kontrol keuangan pribadi bisa jadi tantangan. Tapi jangan khawatir, kami punya solusinya. Pertama, kenali penghasilan dan pengeluaran Anda. Mengetahui pemasukan dan biaya bulanan adalah langkah awal untuk membuat anggaran yang realistis. Kedua, atur prioritas. Setelah mengetahui pengeluaran, Anda bisa menentukan mana yang penting dan mana yang bisa dipangkas. Ketiga, pastikan untuk menabung.
Meski sepertinya sulit, menabung adalah bagian penting dari mengatur keuangan Anda. Keempat, patuhi anggaran Anda. Mungkin terdengar sulit, tapi kedisiplinan adalah kunci sukses dalam manajemen keuangan. Terakhir, selalu tinjau dan sesuaikan anggaran Anda. Kehidupan berubah, dan anggaran Anda harus dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jadi, itulah cara membuat dan mematuhi anggaran bulanan. Ingatlah, keuangan sehat dimulai dengan perencanaan yang baik. Selamat mencoba. Menyingkirkan barang tak terpakai, dapatkan uang ekstra. Halo, menyimpan barang tak terpakai? Mengapa tidak jual saja dan dapatkan uang ekstra? Anda mungkin memiliki ponsel lama, pakaian yang tidak lagi Anda kenakan, atau peralatan dapur yang jarang digunakan. Jual saja. Dengan menjual barang-barang ini, Anda dapat merawat dan memanfaatkan ruang di rumah Anda. Lihat sekeliling, barang apa yang bisa dijual? Ada banyak platform online yang bisa Anda gunakan untuk menjual barang bekas. Mudah, cepat, dan aman. Coba sekarang. Jangan biarkan barang-barang Anda mengumpulkan debu. Jadikan mereka sumber penghasilan tambahan. Mulai jual sekarang. Jadi, mari kita manfaatkan barang tak terpakai. Dapatkan uang ekstra, dan buat ruangan Anda lebih lega. Lanjut ke berikutnya. Manfaatkan kartu kredit dengan bijak. Di sesi ini kami yang akan membantu Anda memahami bagaimana memanfaatkan kartu kredit dengan bijak. Kartu kredit bukan alat jahat, tetapi alat yang bisa membantu keuangan Anda jika digunakan dengan tepat. Pertama, gunakan kartu kredit untuk kebutuhan, bukan keinginan. Ingat, kartu kredit bukanlah uang gratis. Kedua, bayar tagihan secara penuh setiap bulan. Ini akan membantu Anda menghindari bunga yang tinggi dan menjaga skor kredit Anda. Ketiga, manfaatkan penawaran dan rewards. Banyak kartu kredit menawarkan cashback, poin, atau diskon untuk pembelian tertentu. Terakhir, jangan lupa untuk selalu memantau penggunaan kartu kredit Anda. Dengan demikian, Anda dapat menghindari penyalahgunaan dan memastikan penggunaan kartu kredit Anda selalu bijaksana. Dengan memanfaatkan kartu kredit dengan bijak, Anda bisa mendapatkan manfaat terbaik dari alat keuangan ini. Terima kasih atas waktu Anda. Manajemen keuangan untuk hidup lebih nyaman. Kita akan membahas tentang manajemen keuangan untuk hidup lebih nyaman. Memahami arus uang kita penting. Mencatat pemasukan dan pengeluaran akan membantu kita melihat kondisi keuangan sebenarnya. Sekarang, mari kita bicara tentang anggaran. Menentukan berapa banyak yang harus kita tabung dan berapa yang bisa kita habiskan sangat penting. Selanjutnya, investasi. Investasi adalah cara cerdas untuk meningkatkan kekayaan. Temukan investasi yang sesuai dengan risiko dan kebutuhan Anda. Lalu, jangan lupakan asuransi. Asuransi membantu kita melindungi diri dari risiko keuangan yang tak terduga. Terakhir, selalu perbarui pengetahuan keuangan Anda. Semakin banyak kita tahu, semakin baik kita dalam mengelola uang kita. Terima kasih telah menonton. Stop memboroskan uang, jangan beli barang yang tidak Anda butuhkan. Ada pepatah lama yang mengatakan, uang tidak tumbuh di pohon. Sayangnya, banyak dari kita sering lupa tentang hal ini. Jadi, apa yang terjadi? Kita menghabiskan uang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Cincin berlian baru, sepatu desainer, meskipun tampak menarik, mereka hanya akan membuat dompet kita lebih tipis. Membeli barang yang tidak perlu jelas bukanlah pilihan yang bijaksana. Pada akhirnya, kita hanya membuang-buang uang yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Pada video kali ini, kita akan berbicara tentang pentingnya bijaksana dalam berbelanja. Kita akan membahas cara-cara untuk menghindari pembelian impulsif dan tidak perlu. Jadi, mari lihat cara-cara untuk merencanakan pengeluaran dengan bijaksana. Dengan demikian, Anda dapat menghargai nilai sebenarnya dari uang yang Anda hasilkan. Akhirnya, berhentilah membeli barang yang tidak Anda butuhkan. Anda akan terkejut betapa banyak uang yang dapat Anda hemat. Selamat berhemat!
Kunci kebebasan keuangan, membangun dana darurat Anda. Kita bicara tentang pentingnya dana darurat. Dana darurat adalah tabungan khusus untuk menghadapi kejadian tak terduga. Bisa jadi kesehatan, kerusakan rumah, atau kehilangan pekerjaan. Tak ada yang bisa memprediksi masa depan. Jadi, memiliki dana darurat sangat penting untuk menghadapi apapun yang terjadi. Sebagai patokan, dana darurat Anda harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal 3-6 bulan. Mulai dari sekarang, alokasikan sebagian penghasilan Anda untuk menabung. Jangan lupa, prioritas utama adalah keamanan, bukan mencari keuntungan. Terakhir, simpan di tempat yang aman dan mudah diakses. Ingat, dana ini hanya untuk darurat. Jangan gunakan untuk tujuan lain. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa berinvestasi untuk masa depan Anda.